Oke, deskriptif statistik. Oke, jadi ada 4 topik, 4 subtopik ya untuk deskriptif statistik ini. Yang pertama kita akan bahas describing dataset. Jadi gimana mendeskripsikan, kemudian kita akan bahas melakukan summarize ya, kita bikin summarize dari data. Kemudian nanti kita belajar standar score, kemudian ada Chebyshev inequality ya. Ini materinya cukup banyak, biasanya sih dalam 2 minggu baru bisa selesai ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, mendeskripsikan dataset. Oke, deskripsi yang bagus tuh yang bagaimana, yang jelas dan singkat gitu ya. Jelas itu adalah variabel itu jelas maksudnya gitu ya. Contohnya kayak tadi ya, kita bahas nilai start prop gitu. Kita harus perjelas itu nilai itu mencerminkan apakah perolehan skor atau kemampuan mahasiswa ya. Kita pilih yang meaning yang lebih mudah buat dipahami gitu ya. Oke, kemudian juga penjelasannya tadi kalau bisa kalau kita bikin variabel tuh bikin variabel yang singkat dan apa namanya, kalau bisa lebih sedikit katanya semakin baik ya, seperti itu. Ya, itu intinya tentang pemilihan variabel, nama variabel ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana menampilkannya secara visual dengan grafik-grafik. Oke. Nah, kita akan bahas beberapa grafik atau tabel yang akan kita gunakan untuk mempresentasikan data. Pertama kita akan bahas namanya stem and leaf plot ya. Kemudian nanti kita bahas yang lebih sering kita gunakan itu distribusi frekuensi. Kita bahas dulu yang pertama stem and leaf plot. Ini namanya nih stem and leaf plot. Plot itu kan grafik gitu ya. Jadi di grafik ini ada yang dijadikan stem, ada yang dijadikan leaf. Nah, si grafik pertama ini biasanya hanya cocok digunakan kalau data kita jumlahnya kecil. Ya, makanya sebenarnya ini untuk apa namanya, pengetahuan kalian aja sih, nanti ke depan-depannya kita akan jarang sih pakai grafik ini, tapi ya kalau udah belajar startup kayaknya tahu lah yang mana yang stem and leaf plot gitu aja ya. Oke, contohnya sebagai berikut. Ini kita katakan yang gambar ini disebut dengan stem and leaf plot ya. Kalian lihat di sini ada yang menjadi stemnya, ada yang jadi leaf-nya. Yang stem tuh yang di sini nih, yang di sebelah kiri ini 7, 6, 5, 4 ini dijadikan sebagai stem. Kemudian nilai-nilai yang di kanan ini itu jadi leaf-nya gitu ya. Coba kalian perhatikan. Nah, ini membacanya bagaimana? Nah, misalnya untuk 60, kalau kita punya angka 62 gitu ya, maka kita akan taruh di mana angka 62 ini? Kita taruh di bagian stem 6 itu, ini nggak ada ya, ini 6, nanti 2-nya ditaruh di leaf-nya gitu. Jadi kalau misalnya yang ini bukan berarti datanya 9, berarti 69,0 gitu ya. Kalau yang ini bagaimana? Ini berarti 51,0, yang ini 51,3 gitu. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk stem and leaf ini? Bagaimana cara membacanya dan membuatnya tentu? Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan. Jadi kita masuk ke yang kedua, yang distribusi frekuensi. Ini yang akan lebih sering kalian pakai ya. Oke, apa itu distribusi frekuensi? Itu secara membuat summary atau tabulasi dari data dengan menunjukkan berapa kali suatu nilai itu muncul gitu ya, frekuensinya berapa. Itu disebut dengan distribusi frekuensi. Nah, si distribusi frekuensi ini macam-macam ya, caranya bisa berupa tabel frekuensi aja, bisa berupa grafik garis, bar graph dan seterusnya. Ya, kita bahas sekarang jenis pertama dari distribusi frekuensi ini, kita bahas yang sifatnya ungroup. Ungroup ini artinya nilai itu nggak ada yang di grouping, jadi individual score gitu ya.
Nah, kalau ungroup ini biasanya digunakan kalau variasi nilainya itu sedikit, gitu, variasinya. Jadi misalnya variasinya cuma 20 nilai, nah itu kita bisa pakai yang ungroup. Tapi kalau misalnya variasinya udah banyak banget, sampai nggak enak dilihat tabelnya, itu sebaiknya kita nanti pakai yang group. Ya, ini contoh yang sedikit variasinya, misalnya warna. Warna di sini kan cuma berapa nih? Cuma 6. Jadi kalau kita kita gambarkan tabel itu masih enak dilihat gitu ya. Jadi ini loh, ketika kita mendeskripsikan data itu kita berpikir bagaimana supaya pembaca itu melihatnya nyaman gitu. Jadi kalau kita sampai bikin tabel yang bikin orang nggak mau baca, nggak mau lihat isinya, nah itu berarti salah kita pilih grafiknya. Jadi ini contohnya ya, karena sedikit kemungkinan nilainya, maka ini kita bisa pilih yang frekuensi tabel yang seperti ini. Bisa dipahami? Jadi ini yang warna purple, frekuensinya berapa, red berapa, dan seterusnya. Oke. Kemudian bisa juga, tunggu saya tanya nih, yang kalau color tadi jenis skala pengukurannya apa? Nominal, Bu. Nominal ya. Jadi yang tipenya nominal bisa kita representasikan dengan tabel frekuensi ini. Ya, contohnya di sini warna. Jadi frekuensi kemunculan warna ya. Oke. Kemudian yang tipenya, nah kalau ini starting salary, ini kira-kira apa nih skalanya tadi? Kalau melihat dari sini. Ada yang mau coba menebak ini skala pengukuran dari starting salary apa? Nah, itu rasio bukan, Bu? Oke, lebih tepat rasio ya. Kenapa rasio juga kita kan bisa bilang ya salary si A 2 kali si B gitu ya. Oke, dan nggak ada juga kan yang salary-nya minus itu berarti nggak dilaporin, nggak ada lah yang minus. Jadi kalau nol salary berarti dia nggak punya salary, jadi itu termasuk rasio ya. Oke, jadi yang skala pengukuran yang rasio juga bisa nih kita representasikan sebagai frekuensi table. Intinya sih frekuensi table ini bisa buat semua variabel dengan 4 skala tadi ya, bisa. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi kita bisa gunakan tabel frekuensi ini. Oh, yang starting salary-nya ini dalam ribuan ya, 47.000, ada 4 orang dan seterusnya. Oke. Ya, ini cara paling basic lah. Oke. Wah, mohon maaf ya, ini Zoom-nya memberi warning lagi, katanya ini akan selesai 10 menit lagi. Ya, mudah-mudahan yang selanjutnya scale-nya nggak ada masalah ya. Jadi saya bisa memulai saya initiate sessionnya dari scale biasanya itu bisa sampai lama pun bisa. Ini karena dari ini sendiri, dari akun di komputer jadinya seperti ini. Ya, kita lanjut dulu ya. Nanti ketika 5 menit nanti ya kita restart lagi lah. Oke, kita lanjut ya. Tadi tentang frekuensi table, kemudian visual. Nah, kita bisa juga tadi pakai table aja, kita boleh juga pakai grafik garis ya. Ini saya nggak usah lama-lama di sini ya, ini gampang lah ya. Jadi kalian bikin grafik garisnya, caranya bagaimana? Ya sumbu X, ini pakai kolom ini sumbu X-nya. Oke. Kemudian yang titik-titik ini yang ada di kolom frekuensi ya, kemudian di plot seperti itu. Oke. Nah, kemudian ingat tadi bahwa si salary itu kan variabel yang skalanya rasio atau dia itu kuantitatif ya, jadi bisa kita gunakan jenis lain namanya histogram. Nah, histogram ini adalah salah satu grafik yang bisa digunakan untuk menunjukkan frekuensi dari suatu skala pengukuran yang sifatnya interval skalanya atau rasio. Pokoknya harus kuantitatif ya. Jadi ini namanya histogram. Bedanya sama yang titik tadi gimana? Kalau ini kan cuma dititikin aja gitu. Kalau ini dibikin batangnya gitu aja sih. Titiknya di sini tadi kan. Nah, sekarang dibikin batangnya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Perhatikan ya, ini yang 47-nya itu di tengah-tengah ya. 47 itu di tengah-tengah. Bentar. Ya, ini.
47 itu di sini ya. Nah, kemudian ini antara 47 48 diambil titik tengahnya, itu yang menjadi batas batangnya. Begitu juga ya, antara 489 juga seperti itu. Bisa dipahami cara menggambar histogram? Jelas ya. Lanjut lagi. Nah, ada lagi jenis lain namanya polygon frekuensi. Ada kata poligonnya. Nah, ini cara bikinnya gimana? Kalau ini kita misalnya ya 47 itu kan di mana gitu, 47 di sini gitu ya. Sorry, 47 tadi di sini mulainya 47, frekuensinya 4, nah titikin. Kemudian 48 di mana? Titikin lagi. Nah, setelah itu dihubungkan garisnya. Ya. Jadi yang kayak yang seperti ini namanya frekuensi poligon. Paham ya cara menggambarnya? Ada pertanyaan? Jadi kalau yang ini tadi, ini kalau misalnya ini kan tadi histogram ya, kita bisa gambar poligon juga di sini, garisnya ditarik di sini nih, 47 ke sini titikin, 48 titikin di sini, 49 di sini, kemudian nanti hubungkan dengan garis ya. Seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya ini ya kita bisa hitung ya relatif frekuensi gitu ya. Relatif frekuensi itu kita bisa lihat yang lebih kecil atau enggaknya berapa. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini ada lagi yang pakai persentase. Nah, pakai persentase itu berapa persen sih yang gajinya 47, berapa persen gitu ya. Nah, itu kalian kalau untuk tujuan kayak ini biasanya orang akan menggambarkannya dalam bentuk ini apa namanya grafik lingkaran ya, pie chart ya seperti itu. Jadi misalnya kalau ini berarti kita hitungin totalnya ada berapa kan frekuensinya berapa, berarti yang starting yang 47 itu berapa persen, 4 per totalnya. Itu aja, itu disebut dengan relatif frekuensi table. Relatif ini kata relatif terhadap total ya. Beda dengan yang sebelumnya, kalau sebelumnya kan angka aslinya berapa, kalau relatif berarti persentase terhadap total. Oke, tentang ungroup apa namanya? Menggambar untuk data yang ungroup ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke ini aja ya, kita keluar aja dari sini. Soalnya kalau ini kan nanti kalau kita keluar kan rekamannya udah jadi file sendiri gitu ya. Jadi biar rekamannya tadi satu untuk materi selanjutnya biar dalam satu video gitu. Jadi kita stop aja terus kita join lagi. Ya, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, ini sesinya saya close lagi nih. Ya, saya close, kemudian kita join lagi. Oke, saya tutup ya.